Oke, namun sesungguhnya konsep CIA itu bukan cuma satu-satunya ya. Ada banyak konsep lain. Ya, kita coba bahas nih. Tadi sudah ya, according to US, Department of Defense, DoD, IS action itu terkait dengan ya ini tadi proteksi dan dependency, availability, integrity, authenticity dan confidentiality serta non-repudiation. Tadi sudah kita bahas. Ya, dan ini menjadi majority ya pandangan ataupun konsep tentang bagaimana menjamin informasi. Namun ada juga konsep dari Blight dan Kovacic ya, di mana Blight dan Kovacic ini mengatakan bahwa jaminan informasi itu bisa kita pikirkan sebagai usaha untuk memproteksi informasi pada distinct level. Jadi dia berpikir hierarkikal ini, yaitu physical, kemudian infrastructure, dan juga persepsi. Ya, dan 3 level ini itu harus punya 3 mekanisme proses jaminannya terkait dengan efek-efek yang desired, yang diinginkan, kemudian operasional dari atau perilaku atau tingkah laku atau aktivitas dari penyerang dan juga defender. Ya, kalau diserang ini gimana defense-nya? Kalau diserang ini gimana defense-nya? Nah, jadi ini mekanisme collaboration hierarchical lah gampangnya ya. Dari Blight and Kovacevic, di mana Blight mendefinisikan ada 3 level dan masing-masing level punya 3 mekanisme. Ya berarti totalnya harus ada 9 mekanisme ya, keseluruhannya secara akumulatif. Kemudian Debra Herman juga punya konsep ya yang berbeda bahwa jaminan ini dalam Complete Guide to Security and Privacy Matrix dia mengatakan ya bahwa assurance itu punya 4 domain ya. Domain fisik, domain personel, ya, domain IT security dan juga domain operasional. Ya, jadi kita memastikan keamanan itu pada 4 domain gitu. Nah, nanti setelah kita pastikan kira-kira apa nih strategi pada masing-masing domain. Nah, kita lihat bisa nggak nih strategi yang berbeda ini dari different view ini bisa disamakan atau disatukan. Yang terakhir dari Rakat ya, ketika Rakat melakukan proses taksonomi terkait dengan information security bahwa lingkungan dari computing itu dibuat berdasarkan 4 ya komponen-komponen yang saling berinteraksi. Nah, di sini dia mengatakan ada aktivitas, itu harus bisa didefinisikan, kemudian ada people, kemudian datanya apa, kemudian teknologi yang digunakan apa, dan jaringan yang dipakai adalah apa. Oke, jadi perbedaannya kalau DoD, Department of Defense Amerika, mereka lebih fokus kepada aspek keamanan itulah yang kita jamin. Sementara kalau Blight dan Kovacic itu terkait dengan leveling as well as mekanisme ya. Jadi mekanisme level. Jadi ada levelingnya ya, mekanisme level. Sementara kalau Herman dia lebih fokus kepada domain area ya secara horizontal dan masing-masing itu punya domain atau area tersendiri ya. Tentu nanti akan di list down kira-kira strategi pada masing-masing domain apa. Dan yang terakhir adalah Ragat lebih kepada taksonomi ya. Nah, taksonomi itu hanya bisa diwujudkan kalau 5 komponen ini saling berinteraksi atas satu dengan lainnya. Jadi ada activities people, data, teknologi dan network, ada juga apa namanya bagian yang berikutnya ya, yang setelah itu dan seterusnya. Dan ini tentu melibatkan keseluruhannya. Activities people-nya apa, ya, aktivitas datanya apa, aktivitas teknologinya apa, aktivitas networknya apa gitu. Jadi bisa banyak nih ketika kita ngomongin tentang interaksi antara masing-masing. Dan kalau ngomongin topologi ini mirip seperti mesh ya, di mana ada dedicated link antara masing-masing device. Kalau di sini pada masing-masing komponen. Oke, kita harus pahami juga nature ya dari ancaman itu, di mana kita harus jadi catatan bahwa IAS ini harus proaktif dan reaktif. Dalam apa? Dalam proses perlindungannya, mendeteksinya, dan juga kapabilitas untuk restore dan respon. Pentingnya bahwa segala aktivitas yang related itu adalah motif ya, dan juga opportunity, di mana secara umum offensive player itu bisa ada ada 6 tipe ya. Ada insider, ada hacker, ada kriminal, ada perusahaan, ada pemerintah, bahkan ada agensi
dan juga teroris. Jadi secara nature threat nggak bisa kita katakan cuma teroris nih threat gitu, tapi government sendiri tuh bisa menjadi threat, terutama employee-nya gitu. Ketika mereka dapat kekuasaan yang berlebih. Ya, corporation juga sama. Bukan hanya sebagai penggerak ekonomi nasional, tapi dia juga bisa menjadi threat. Ada prinsip penetrasi secara mudah ya, di mana suatu penyerang itu dia akan menggunakan mekanisme atau cara yang paling simpel ya untuk melakukan subverting system security. Jadi prinsipnya adalah kita bukan membuat keamanan yang perfect ya, keamanan yang sempurna, tapi kita membuat keamanan yang berlapis. Kenapa? Karena sesungguhnya attacker itu punya prinsip nggak mau ribet, nggak mau susah. Jadi yang terserang adalah sesuatu yang mudah kecenderungannya. Semakin ribet, semakin berlapis, semakin banyak mekanismenya, semakin kompleks. Maka sesungguhnya keamanan itu bisa kita tingkatkan, bisa kita jamin. Nah, sebuah aset itu adalah resource ya yang harus dilindungi, termasuk physiological dan sistem aset, di mana dia harus ada value ya, dan harga disetujui atau disepakati. Nah, seringnya solusi-solusi keamanan ataupun kebijakan itu terkait dengan 3 hal ya. Jadi bukan cuma satu gitu, tapi ada objeknya, ada subjeknya, dan juga ada actionnya yang saling dikaitkan atau saling diidentifikasi. Oke, berikutnya nature threat yang lain terkait dengan adanya information warfare ya, perang information. Dan ini konsepnya lebih ofensif ya berbanding dengan information assurance. Di mana ada tipe 1, dia membuat persepsi oponen itu deception ya, tertipu ataupun melakukan operation psychological. Jadi sesungguhnya kita masuk di era cyber warfare ya, atau information warfare ya, di mana perang informasi itu terjadi dengan cara apa? Dengan menyerang psikologi ataupun dengan melakukan penipuan secara masif. Kemudian tipe kedua ada dengan mendinai ya, menolak ataupun menghancurkan ataupun menurunkan ataupun mendistort ya, mengubah suai ya informasi-informasi terkait dengan oponen yang dia mengalir ya, yang ada atau yang spreading. Ya, sehingga itu akhirnya mendisrupt, merusak ya abilitas dia atau kemampuan dia untuk melakukan proses koordinasi. Yang terakhir, tipe terakhir adalah mengumpulkan informasi-informasi dengan mengeksploit ya, membuka aib dari lawan kita. Dan ini nature juga secara aktif sekarang, bahkan ada kelompok-kelompok yang memang mau menjatuhkan dengan hal-hal yang non teknis. Nah, kategori ini, threat ini bisa dikategorisasikan atau dimasukkan kepada intent accidental atau purposeful berdasarkan entitas yang terlibat, ya, human, processing ataupun natural, dan berdasarkan dampak atau konsekuensi yang dihasilkan. Contoh threat ini adalah interruption, interception, ataupun modification. Ada juga nature threat terkait dengan exposure ya, di mana ini apa namanya ya, terkait dengan celah ya, celah yang diserang. Jadi ketika expose orang lain mengetahui secara masif ya, ini resiko nih terkait dengan serangan. Nah, oleh sebab itu indikator digunakan ya untuk memastikan atau mempersiapkan terkait dengan serangan tersebut. Ada juga situasi yang compromise ya, di mana attacker sudah sukses tapi attacker mungkin berdiam saja atau melakukan sesuatu yang win-win solution, dan kadang-kadang kita mau damai gitu. Ya sudahlah gitu. Padahal nggak bisa damai. Kenapa? Karena orang sudah masuk ke pekarangan kita. Kenapa tiba-tiba dia mengklaim gitu? Kenapa tiba-tiba dia minta sesuatu gitu dari kita? Ini jaringan kita, ini lokasi punya kita gitu. Owned by us gitu. Nah, situasi kompromis inilah yang seringkali dilakukan oleh attacker, seakan-akan memberikan harapan, tapi sesungguhnya yang dilakukan adalah tarik ulur ya, berusaha untuk optimize, exploit sebesar-besarnya, dan
Tinggal tunggu masanya aja lagi proses tersebut atau tindakan tersebut diulang lagi. Kemudian ada juga dangling threat ya, ini ancaman ya yang tidak terkait dengan celah gitu. Jadi ketika tidak ada celah, maka sesungguhnya itu juga jadi ancaman. Kenapa? Karena sistem jadi sulit untuk keluar ya, data-data jadi sulit keluar. Eksklusivitas jadi terjadi, censorship dilakukan secara ketat. Dan ini juga bagian dari ancaman. Dangling threat. Nah, kemudian ada exploit ya, ini ada metode untuk cari aman ya dari celah-celah manusia seperti kelemahan ataupun kesalahan. Kemudian ada juga hostile environment untuk aset ya. Ini terkait dengan ada procedural countermeasure ya. Kemudian ada enclave, ini adalah collection dari computing environment yang terkoneksi ya dengan satu atau lebih internal network di bawah kontrol dari single authenticity dan juga single authority ya, dan juga security policy ya, kebijakan keamanan. Berikutnya ada konsekuensi hasil akhir, kemudian ada postur security ya, atau security profile terkait dengan implementasi usaha-usaha keamanan dalam organisasi. Oke, sekarang kita coba lihat MSR model ya. Ini model dari information assurance ya. Di mana di sini modelnya adalah bisnis sebagai enabler ya. Jadi bukan teknologi sebagai enabler, tapi bisnis yang sebagai enabler. Kemudian dia memproteksi ya interconnecting element ya, koneksi-koneksi itu diprotek ya. Terlebih lagi elemen-elemennya dijamin, dipastikan. Dan ini usahanya untuk cost efektif ya, dan juga menguntungkan, cost beneficial. Kemudian mengestablish responsibility dan accountability, jadi lebih mengedepankan kepada faktor-faktor non-teknis. Kemudian metodenya handal ya, robust, kemudian bisa diakses secara periodik, ya, bukan anytime tapi periodically. Kemudian terkait dengan atau terhad dengan obligation dari sisi sosialnya. Oke, terus bagaimana dong tentang asuran framework? Nah, asuran framework itu memiliki 3 hal. Yang pertama adalah panduan, ya. Yang berikutnya adalah tools alat untuk self-assessment. Yang terakhir adalah quality improvement template. Jadi ada template untuk meningkatkan quality tersebut. Nah, gimana nih sekarang mekanismenya? Nah, untuk information assurance sendiri, ya, ini ada security assessment ya. Kemudian juga ada security assurance. Jadi assessment ini kita gunakan untuk menghasilkan assurance, di mana kita modeling trade, kita analisa ketergantungan atau keterikatannya, kemudian kita lihat cost-nya, kemudian kita lakukan analisa risiko. Maka sesungguhnya kita sudah melakukan security assurance, di mana kita menjamin ya channel terjaga, menjamin autentikasi, menjamin otorisasi, security policy ataupun security monitoring. Dan sekarang ketika berkembang, maka mau tidak mau ini melibatkan banyak hal ya, terkait dengan forensic science, kriminologi, military science, management science, fraud examination, computer science, system engineering, security engineering. Dan di dalamnya ada disaster recovery, business continuity,